which you know I never will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Eka Mutiara Bangsa. Saya mahasiswa Universitas Wiralodra dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 4. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Indonesia tidak menganut sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, maupun sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, maka dikenal juga dengan sistem demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Kita harus menghindari ciri negatif dalam sistem perekonomian karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Landasan perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen yang berbunyi sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan Allah yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pemikiran tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai ekonomi kita adalah 1. Pemikiran Widjojo Nitisastro. Pemikiran Widjojo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Widjojo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta. 2. Pemikiran Mubiarto adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Sodoni dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan melalui sistem ekonomi. Beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi. Istilah sistem dapat dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengan lingkup permasalahannya. Di antaranya, 1. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode ini atau tata cara untuk memahami suatu persoalan. Contohnya, sistem mengetik 10 jari. Yang kedua, sistem yang menunjukkan adanya sekumpulan ide yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin, hukum-hukum yang tersusun dalam kesatuan logis. Contohnya, sistem demokrasi liberal. Kelebihan pendekatan sistem ekonomi. Pendekatan ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh, sehingga seluruh persoalan ekonomi yang dihadapi dapat dilihat secara menyeluruh, sehingga fakta-fakta yang terkait terungkap secara lengkap. Itu. Terus, perbandingan sistem-sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dikenal diantaranya 1. Kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme, yaitu
pengakuan yang luas atas hak asasi pribadi, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memilih pekerjaan yang dipandang hak, atau maksudnya individu bebas memilih pekerjaan yang dipandang baik atas dirinya. Terus perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Terus motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Sistem ekonomi kapitalisme juga mempunyai kebaikan, yaitu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Kreativitas masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Pengawasan politik dan sosial juga menjadi minimal. Tapi sistem ekonomi kapitalisme juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak ada persaingan yang sempurna. Dan yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme. Satunya spesialisasi. Yang kedua, adanya produksi massa. Ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme. Satu, mengutamakan kebersamaan. Kedua, pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Sistem ekonomi sosialisme juga mempunyai kelemahan, yaitu teori pertentangan tidak berlaku umum, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada insentif untuk pekerja keras. Yang terakhir, sistem tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Itu saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem sendiri adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya ataupun banyaknya input yang masuk atau output yang keluar. Unsur-unsur yang ada dalam sistem ekonomi atau elemen sistem ekonomi. 1. Unit ekonomi. 2. Pelaku ekonomi. 3. Lingkungan, SDA, SDM, SDK, dan SDT. Tujuan sistem ekonomi adalah tujuan ekonomi maksudnya tujuan sistem ekonominya adalah menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produksi yang akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional. Yang keempat, pemeliharaan dan peningkatan hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pendekatan melalui sistem ekonomi. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Saya dari kelas 4A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nurul Wahid. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi. Sebelum itu, apa sih sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara yang dipilih oleh suatu negara untuk menghadapi masalah ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem di mana pengaturan ekonominya dikuasai oleh pasar tanpa adanya intervensi oleh pemerintah. Dalam suatu negara yang menganut sistem kapitalis, ditandai dengan perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki modal. Jadi dalam pengendalian harga sangat sulit untuk dikendalikan. Sistem ini menitik beratkan kepada kebebasan individu. Kelebihan dari sistem ini yaitu adanya kebebasan individu, meningkatkan produksi dan profit motif, dan kelemahan yang dimiliki oleh sistem kapitalis ini yaitu tidak merata, tidak selaras,
maksimasi profit, materialistis, krisis moral, dan mengesampingkan kesejahteraan. Negara yang dominan menganut sistem ini yaitu adalah negara Amerika Serikat. Nah, yang kedua, sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem yang dimana pengaturan ekonomi atau kebijakan ekonominya dominan dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ini, kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis produk dan pemerintah mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Namun, kekurangan dari sistem ini yaitu menghambat kreativitas individu dalam menjalankan kegiatan produksi. Sulitnya menggunakan dan menguasai alat sumber daya ekonomi. Negara yang dominan menggunakan sistem sosialis yaitu negara Cina. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem perekonomian yang dijalankan dari sistem kapitalis dan sosialis. Artinya, sistem ini terdapat intervensi dari pemerintah dan individu tersebut. Sistem ini banyak digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan kebiasaan, sejarah, dan kepercayaan masyarakat tersebut. Perekonomian dan sistem ini biasanya bergantung pada pertanian, perikanan, dan perburuan. Beberapa pihak meyakini sistem ini adalah yang mengawali perekonomian di banyak negara sebelum kemudian berevolusi menjadi sistem ekonomi yang lainnya. Jadi, dalam suatu negara terkadang tidak hanya menggunakan satu sistem ekonomi saja. Artinya, beberapa negara menggunakan beberapa sistem ekonomi. Namun, akan dikatakan atau lebih tepatnya, lebih sering atau dominannya ke arah sistem ekonomi tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Oktavia dari Fakultas Ekonomi semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan nilai dan moral Pancasila. Sebutan lain dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem demokrasi. Ciri-ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. 2. Kebijakan ekonomi nilai kemanusiaan. 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. 4. Pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. 5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. 6. Kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. 7. Hak milik yang diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 8. Daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum. 9. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun kelebihan sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Pengelolaan ekonomi merupakan usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. 2. Perekonomian nasional adalah kemakmuran rakyat. 3. Inovasi dan kreativitas individu yang dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah 1.
Daya kreasi dan inovasi masyarakat mungkin mati karena dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. 2. Keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. 3. Perekonomian berjalan tidak efisien karena proses demokrasi yang relatif lama. Berikut ini adalah contoh penerapan ekonomi Pancasila. 1. Koperasi. Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga ekonomi antar individu bisa diminimalisir. 2. BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai bidang. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Relasi antara pekerja dan pemodal yang rentan dieksploitasi bisa atau dikurangi dengan adanya serikat buruh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Has no patience, look at his face and in his eyes.